pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat selalu dan bahagia selalu ya. Adik-adik, hari ini kita mau impa online kembali. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai impa kita, kakak harap adik-adik sudah menyiapkan hati dan pikirannya untuk betul-betul mengikuti impa hari ini. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Adik-adik, mari kita mengawali impa kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengikuti impa pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati apa yang akan kami dengarkan dari Kakak Layan hari ini ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti, pahami, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu. Kakak harap kita semua dalam keadaan baik, juga sehat selalu ya. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita, meminta Roh Kudus untuk tuntun kita, untuk siap mendengarkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Adik-adik, kita buka yuk bersama-sama dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi yang diambil hanya ayat 1 sampai 5 ya adik-adik. Kita baca hanya ayat 1 sampai 5. Sisanya nanti adik-adik bisa baca sama papa dan mama. Yuk kita baca sama-sama. Ya, hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Gambar ini adalah Efesus di masa kini, yang sekarang ada di Turki. Nah, siapa yang tahu apa itu Injil? Ya benar, Injil adalah kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia. Adik-adik, suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yang dimulai dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Akhirnya Bapak Paulus ini tanya mereka tentang Roh Kudus. Ternyata mereka tidak mengenal Roh Kudus, karena memang Yohanes hanya menyatakan pertobatan saja. Bertobat dari beriman kepada Allah yang mati, kepada Tuhan Allah yang hidup. Ini ditandai dengan baptisan, dan dengan baptisan pun mereka dalam keadaan bersih.
menerima kehadiran Sang Juru Selamat. Adik-adik, Rasul Paulus pun tahu kalau mereka menjadi cikal bakal persekutuan umat Kristen di Efesus. Rasul Paulus memberitakan siapa itu Mesias yang telah mereka mendengar melalui pengajaran murid-murid Yohanes. Ketika mereka mendengar pemberitaan Injil, akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Selesai mereka dibaptis, mereka mendapatkan sesuatu, perubahan yang luar biasa. Tanda mereka telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup mereka masing-masing adik-adik. Dengan mereka dibaptis, mereka menggambarkan atau bercerita tentang Injil Yesus dengan berbahasa roh dan bernubuat karena keyakinan mereka kepada Yesus. Adik-adik tahu nggak? Murid-murid yang tadinya cuma 12 sekarang bertambah banyak loh. Rasul Paulus tidak hanya kepada murid Yohanes saja, tetapi adik-adik, ia juga mengajar sebagai di ruang kuliah Tiranus, sebagai murid pintar Bapak Profesor Gamaliel. Rasul Paulus sewaktu masih jadi Saulus, memang dia sudah pintar adik-adik. Dan ia dipercayakan untuk menjadi asisten Gamaliel. Jadi pada saat dikaruniakan oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus kepintarannya bertambah lagi loh adik-adik. Adik-adik, di ruang kuliah Tiranus, ia memperkenalkan siapa Yesus yang imani sebagai guru di atas segala guru. Di ruang kuliah Tiranus, ini belum ada nama sang pemilik dari tempat atau gedung itu adik-adik. Nah adik-adik kan yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menjumpai murid-murid Yohanes dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkannya loh adik-adik. Mereka mau memberikan diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjadi pintar. Mereka diberi kemampuan untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan mereka hidup bersukacita. Nah, kakak mau sebagai anak-anak Tuhan Yesus sekarang ini kita sudah telah dibaptis. Sewaktu kita bayi atau anak-anak oleh orang tua kita. Karena orang tua kita mendengar firman Tuhan untuk membawa kita dibaptis. Nah adik-adik baiklah mau mendengar pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kepandaian dan bisa membawa diri kita atau anak-anak lain mengenal Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya.
Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi dibawakan dapat menjadi terang bagi langkah kaki kami dan memperkuat kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu yang harus berada di rumah menjalankan aktivitas dan segala kegiatan kami. Berkati kami dalam pelajaran, berkati kami dalam kegiatan kami di rumah. Lindungi kami, jaga kami agar kami tetap sehat, agar kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik, dengan bersyukur. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk mama dan papa, oma dan opa, semua orang tua kami, saudara-saudara kami yang berada di rumah. Berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka dalam setiap kegiatan dan aktivitas mereka. Tuhan, terima kasih juga karena Kau boleh memberkati kami. Beberapa waktu yang lalu kami sudah boleh mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ujian kami dengan baik. Terima kasih untuk nilai yang boleh kami hasilkan. Berkati kami agar kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang baik yang berasal daripada-Mu. Berkati kami juga setiap hari dalam segala kegiatan kami. Ketika kami berada di tengah-tengah pandemi, Tuhan mau memberkati kami. Biarlah segala sesuatunya dapat berlalu dengan cepat. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Tuhan mau memberkati berkat tersebut agar dapat dikelola dengan baik oleh kakak layan, oleh gereja-Mu. Berkati juga kakak layan yang selalu setia memberikan kepada kami pelayanan dalam bentuk video ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkatilah agar menjadi berguna. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.